melanjutkan guru dari kita Muhammad SAW, sahabatnya yang kita harapkan sampai di hari kemudian. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru dan rekan pimpinan. Pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan rekan ataupun kawan kita, bahwasanya ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai guru pilihan, yaitu pada pagi hari ini bahwasanya beliau akan menyampaikan sesuatu yang istilahnya merupakan tuntutan tugasnya di sekolah tempat tugasnya. Maka untuk itu inilah kita berhadir bersama untuk kita dengarkan atau kita terima apa penyampaian Bapak Rudi. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di dalam diskusi atau penyampaian pemaparan dari saya, yang mana pemaparan yang saya sampaikan ini adalah sebuah rangkaian dari tugas yang ada di dalam program Guru Penggerak, mana situ kami diberikan tugas untuk menyampaikan atau mengimbaskan apa yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah 120 Bagaran Batu beserta para dewan guru yang telah meluangkan waktunya dalam diseminasi pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan aksi nyata kami dalam menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri 120 Bagaran Batu. Sebelum kita mulai untuk penyegaran, marilah kita berdiri sejenak. Kita akan melanjutkan SPI, yang mana ini merupakan sebuah untuk penyampaian kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Ayo, mari kita berdiri.
Terima kasih Bapak Guru. Ekspresi itu dibuat untuk sebagai pembuka penerimaan kita. Mana tahu di antara kita pagi ini masih ngantuk atau lelah di jalan, itu untuk membuat penyemangat kita. Di dalam kelas pun ice breaking itu sangat kita butuhkan untuk penyemangat bagi anak-anak yang kita lihat dalam keadaan ngantuk atau kurang semangat. Kita bisa memulai belajar itu terlebih dahulu dengan cara seperti dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada materi, yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan bagi bangsa Indonesia, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat-kodrat yang pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik, kita tidak bisa menerapkan cara-cara lama yang kita mengharapkan anak itu harus bisa seperti apa yang kita mau. Anak itu bukanlah yang kita bilang A, dia harus bisa A. Tugas kita di sini hanya sebagai menuntut bagaimana dia bisa mengenal A dengan cara ini supaya dia bisa mengenal A, atau dia tidak bisa, kita buat cara yang lain. Jangan kita harapkan cara kita saja supaya dia bisa. Itu adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita itu hanya menuntut kodrat yang ada pada anak, yaitu dua macam, kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam itu adalah anak itu sudah kita tahu berasal dari latar belakang yang berbeda. Contoh, anak yang di gunung dengan anak yang di pesisir tentu tidak sama tingkah lakunya. Berarti kita harus paham dia asal keluarganya dari mana. Kita paham dulu dia, baru kita bisa menuntut dia. Kita hanya menuntut, bukan menuntut dia harus bisa. Kita hanya mengarahkan dia. Selanjutnya kodrat zamannya. Di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa dalam mengajar murid, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada pada anak tersebut. Anak zaman sekarang sudah pintar menggunakan handphone, menggunakan IT,
sebagai guru harus bisa kita kejar apa yang terjadi pada anak. Kalau kita hanya bertahan dengan kondisi zaman kita yang dulu, maka kita akan ketinggalan oleh anak-anak kita. Karena anak itu akan mengikuti zaman secara terus-menerus. Begitulah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam mencapai tujuan pendidikan, kita senantiasa harus menerapkan budaya positif. Maksudnya budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, kegiatan tersebut dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini merupakan visi dari Kementerian Pendidikan Indonesia, yang mana profil pelajar Pancasila itu terwujudnya murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya kita harus menciptakan pendidik yang mempunyai iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya menghargai setiap perbedaan yang ada pada siswa tersebut, baik itu perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, warna kulit, dan lain-lainnya. Kita harus menanamkan kepada anak itu bahwa kita itu tidak sama, kita mempunyai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kemudian pelajar yang bergotong royong, pelajar yang mampu dengan sadar, mampu bekerja sama dalam melaksanakan apapun itu dalam kebaikan. Yang keempat, pelajar yang kreatif, pelajar yang mempunyai nilai-nilai kreatif. Dengan kreasinya sendiri, dia bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Yang kelima, bernalar kritis, artinya pelajar yang mempunyai pemikiran yang luas, pelajar yang mempunyai pemikiran sendiri bagaimana dia melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dan yang keenam, pelajar yang mandiri, artinya dia bisa melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa dorongan orang lain, dengan sadar, dia dengan sendirinya sadar secara mandiri untuk melakukan sesuatu. Konsep utama dalam budaya positif yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita itu, yang pertama kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, artinya perubahan cara pandang kita terhadap belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu ternyata setiap anak, setiap individu itu dia melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia melakukan sesuatu itu? Tentu ada yang memotivasinya. Tentu ada yang dia capai untuk melakukan sesuatu itu. Yang keempat, yang kelima, posisi kontrol guru. Sebagai guru, ternyata kita mempunyai posisi kontrol kita terhadap murid.
di mana nanti posisi-posisi kontrol guru terhadap murid. Yang ke 7, tadi yang ke 6, yang ke 7 keyakinan kelas. Di sini juga kita nanti akan membahas apa itu keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi, yaitu cara kita menyelesaikan masalah yang ada pada anak atau pada murid. Baiklah Bu, Bapak Ibu, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Artinya perubahan pandangan kita terhadap belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif. Artinya kalau kita mengajarkan nilai positif kepada anak, berarti di dalam diri kita harus tertanam dulu budaya-budaya positif supaya kita bisa mengajarkannya kepada anak. Karena Bapak Ibu, anak itu lebih mudah meniru daripada kita suruh. Dia akan lebih mudah meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita perintahkan. Di rumah pun seperti itu. Kalau kita perintahkan sholat anak itu, sementara kita tidak sholat, pasti dia tidak akan mau. Namun kalau kita buat dia contoh, kita sholat kita nak, dengan sendirinya dia akan meniru perbuatan kita. Sholat kau nak, sementara kita main handphone, dia tidak akan mau melakukan itu. Makanya anak itu lebih mudah meniru apa yang kita lakukan daripada kita menyuruh apa yang harus dia lakukan. Sekolah harus menjadi aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita berikan dulu sekolah itu tempat yang harus dan tempat yang menyenangkan, supaya anak bisa nyaman dengan belajar. Kalau dia menuju sekolah saja sudah takut bertemu gurunya, takut bertemu temannya, bagaimana dia mau bisa menerima pelajaran? Berarti hal yang pertama harus kita lakukan, harus kita ciptakan sekolah itu tempat yang aman, tempat yang bahagia, supaya anak itu dengan senang hati berangkat dari rumah menuju sekolah. Disiplin seperti yang kita ketahui, disiplin itu menurut pemahaman kita selama ini apa? Tepat waktu, aturan. Kalau dia tidak tepat waktu, berarti dia tidak disiplin. Kalau dia tidak tidak menaati aturan, berarti dia tidak disiplin. Itu konsep pemahaman disiplin yang kita ketahui sebelumnya. Memang benar, kita mengukur kedisiplinan murid itu dengan waktu. Kalau dia jam 7 sampai, orangnya disiplin. Kalau dia jam 8 lewat 5 menit sampai ke sekolah, berarti dia tidak disiplin. Itu konsep disiplin yang kita pahami selama ini. Ternyata disiplin ini berkaitan dengan kontrol guru. Harus kita kontrol anak itu supaya dia bisa disiplin. Kalau dia kita tidak kontrol, dia tidak disiplin. Ternyata itu salah. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Teori Kontrol Seseorang, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Maksudnya miskonsepsi pandangan miskonsepsi itu konsep yang salah atau konsep yang keliru. Selama ini menurut kita tentang teori kontrol, ilusi guru dapat mengontrol murid. Selama ini kita berpendapat bahwa kita itu bisa mengontrol murid.
Kita bisa mengontrol dia. Dia mau ke kiri, kita bisa arahkan dia ke kiri. Dia mau ke kanan, bisa kita arahkan ke kanan. Ternyata itu konsep yang salah. Tidak ada yang bisa mengontrol seseorang itu kecuali dirinya sendiri. Walaupun bisa seseorang mengontrol, walaupun kita bisa mengontrol anak itu, mungkin itu hanya terjadi sementara. Besok pasti dia ulangi lagi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya, kalau kita buat ujian terhadap anak itu, menurut kita itu bermanfaat. Memang dia bermanfaat, tapi jangkanya tidak lama atau bersifat sementara. Kita puji-puji dia supaya dia bagus. Iya, waktu kita masuk ke kelasnya dia semangat, tapi setelah gurunya berganti dan tidak memuji dia, maka yang didapatkan akan hilang kembali. Itu artinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita buat anak itu dengan kata-kata yang membuat dia bersalah, kita beranggapan kita bisa menguatkan karakter. Kita misalnya kita buat dia datang terlambat. Janganlah kau terlambat. Gak kasihan kau main sama orang tuamu, gak kasihan kau main sama ibumu. Dia sudah capek ke sawah. Kita buat dia terus merasa bersalah. Ini ternyata berdampak buruk terhadap anak itu, yang mana anak itu akan menjadi seorang yang tidak percaya diri. Dia akan merasa apa yang dia lakukan selalu salah. Saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah. Jadi kelamaan dia menjadi kurang percaya diri karena terlalu sering kita salahkan, sering kita buat dia merasa bersalah. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, belum dia lakukan, nanti salah yang saya buat. Itu. Yang keempat, ilusi tentang bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti kita di sekolah ini, kita beranggapan kita bisa memaksa murid-murid kita. Kita memaksa apa yang kita kehendaki. Ternyata ini konsep teori kontrol yang salah. Kita masuk ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Di sini ada pertanyaannya, apa makna disiplin? Tadi sudah kita jawab bersama. Jadi disiplin itu tentang waktu, taat pada aturan. Itulah konsep disiplin yang kita ketahui selama ini. Kita akan selanjutnya belajar mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang arti katanya belajar. Ternyata disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Ternyata disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, bukan karena dia takut aturan, bukan dia takut terhadap hukuman. Disiplin itu harus kita munculkan dari diri anak itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau tanpa hukuman. Kita harus menciptakan disiplin itu untuk anak. Dia taat disiplin bukan karena dia takut pada hukuman, bukan dia takut, dia takut pada ancaman, atau dia ingin mengharapkan imbalan baru dia disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, tidak berasal dari orang lain. Dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya disiplin itu harus berasal dari diri individu masing-masing, dalam hal ini dan anak-anak atau peserta didik kita. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai yang bersifat positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai dalam profil Pancasila inilah yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, nilai yang kita sepakati bersama tanpa melihat agama, suku, bangsa. Contohnya nilai kebajikan profil Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya juga merasa bahwa setiap agama pasti mengharapkan beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia bagi penganutnya. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Ini tidak menyangkut dengan agama. Semua agama pasti setuju dengan nilai-nilai yang ada padanya. Memiliki toleransi, rasa hormat, menghargai. Tidak hanya agama satu saja. Setiap agama, setiap suku pasti setuju dengan nilai-nilai ini. Yang keempat, kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Realitas kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Kita perlu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling pertama, yaitu menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan dianggap bisa memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat, mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu menyediakan arah dirinya. Dan kebutuhan yang kelima adalah bermain kesenangan yang menyangkut bermain humor, antusiasme, tertawa. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Terdapat dua. Apabila salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu akan memberontak. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Tadi di depan, di awal tadi kita telah membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu berbuat? Mengapa anak didik itu berbuat sesuatu? Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu agar terhindar dari hukuman. Kalau saya tidak kerjakan, nanti saya dihukum. Contoh, dia mengerjakan PR karena dia takut. Kalau saya tidak kerjakan, nanti ibu itu, bapak itu akan menghukum. Itu motivasi untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Sebenarnya dia tidak mau melakukan PR itu, tidak mau mengerjakan, cuma karena dia merasa takut, makanya dia kerjakan. Yang kedua, motivasi manusia berperilaku itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya datang tepat waktu ke kelas, nanti ibu, bapak pasti memuji saya. Dia mengharapkan imbalan, dia mengharapkan pujian, baru dia melakukan sesuatu. Motivasi ini ternyata berasal dari luar, bukan dari dirinya, yaitu motivasi yang berasal dari ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar dirinya. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena berasal dari dirinya, tapi berasal dari orang lain. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan, ingin terhindar dari hukuman. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Contohnya, ketika anak berangkat ke sekolah, dia berusaha tidak terlambat sekolah karena dia meyakini kalau saya terlambat berarti saya tidak menghargai diri sendiri, dan saya tidak menghargai kawan-kawan saya. Kawan saya sudah sampai duluan, ibu bapak ibu guru sudah sampai duluan, masa saya terlambat sendirian? Itu muncul dari diri sendiri. Dia tidak melakukan itu supaya tidak dihukum, tapi dia munculkan dari dirinya. Kalau saya tidak melakukan itu, berarti saya tidak menghargai diri saya sendiri. Saya tidak menghargai diri saya tidak menghargai nilai-nilai yang ada pada diri saya sendiri. Inilah motivasi yang seharusnya kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu tujuan disiplin positif. Kita harus memberikan motivasi kepada anak kita melakukan sesuatu itu bukan karena harus terhindar hukuman, bukan harus mengharapkan pujian, bukan harus untuk menerima imbalan, tetapi memang murni berasal dari diri sendiri. Inilah tujuan dari disiplin positif. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, melakukan disiplin karena dia takut. Ini sudah kita bahas tadi.
Yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari orang lain. Sedangkan yang harus kita ciptakan secara perlahan-lahan ialah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dia sadar melakukan disiplin itu berdasarkan dirinya sendiri. Sekarang kita membahas hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini akan mengakibatkan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi akan menimbulkan identitas yang positif. Kalau hukuman tidak akan membuat anak menjadi disiplin, sedangkan konsekuensi dan restitusi membuat anak menjadi disiplin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Perilaku semakin meningkat. Sistem akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya kita hukum dia, besok terjadi kita hukum lagi. Dia tidak merasa hukuman itu sesuatu yang menakutkan lagi untuk dia. Ternyata hukuman itu tidak membuat orang menjadi disiplin. Hukuman itu bersifat negatif, akan menjadi tertanam di dalam diri anak itu dalam waktu yang sangat lama. Pasti kita mempunyai guru di masa sekolah dulu yang suka menghukum kita. Apakah kita senang melihatnya sekarang? Sering dia dihukum, apa-apa kita dihukum. Pasti dia akan mengingat dia sebagai sesuatu yang negatif. Pas kita mengingat dia, pasti kita tak langsung ingat, bapak ini, ibu ini dulu sering menghukum saya. Pasti itu yang terjadi di dalam memori kita. Saya juga merasakan dulu mempunyai guru yang sedikit-sedikit menghukum, yang sedikit-sedikit menghukum, yang sedikit-sedikit. Ketika saya mengingat dia, langsung yang terekam dalam memori peristiwa itu. Peristiwa itu yang terjadi dalam pikiran kita. Makanya kalau melakukan penghukuman itu akan berakibat buruk untuk anak itu dalam waktu yang jangka panjang. Penerapan disiplin yang merupakan disiplin yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu kita sepakati dulu. Kalau terlambat, apa yang kamu lakukan? Kalau hukuman itu biasanya datang tiba-tiba, kita secara refleks menerapkan hukuman itu terhadap anak. Tetapi kalau konsekuensi sebelum terjadi dibicarakan dulu. Kalau kalian terlambat upacara hari Senin, maka harus membersihkan kamar mandi. Belum terjadi, itu sudah dibicarakan. Itu artinya konsekuensi. Sedangkan disiplin yang paling bagus yang mendapat. Kalau konsekuensi itu tadi menghasilkan yang netral. Ini memang baik, tapi tidak berjalan dengan waktu yang sangat lama. Memerlukan monitoring dari guru secara terus-menerus. Sedangkan disiplin yang ketiga itu restitusi. Inilah yang harus kita terapkan di sekolah. Disiplin yang menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid akan mendapatkan penguatan, murid masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk apa yang menjadi perilakunya. Konsep disiplin yang gagal, yang tadi hukuman dengan penghargaan, ternyata membuat identitas anak itu menjadi gagal.
Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Berarti kalau kita sering menghukum, pasti dia selalu berkelit mencari alasan-alasan yang lain. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk dihargai. Artinya kalau kita sering melakukan penghargaan kepada anak itu, mengucapkan memuji-muji dia, nanti begitu gurunya berganti yang tidak melakukan hal yang sama terhadap guru yang sebelumnya, pasti dia tidak akan melakukan apa yang dia kerjakan yang sudah baik sebelumnya. Konsep disiplin yang dengan identitas sukses yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, hilang waktu untuk melindungi kesalahan. Selanjutnya restitusi, konsep disiplin, membuat murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, tidak dikontrol dan memegang dirinya yang memegang sendiri atas kontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini tadi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu terjadi tiba-tiba, bersifat satu arah, sedangkan konsekuensi itu terlebih dahulu disepakati apa yang menjadi kesepakatan kita terhadap anak kita. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan proses, mengajarkan murid untuk berkolaborasi mencari solusinya sendiri. Ini contoh kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Dengan hukuman, guru menghukum menyanyikan 10 lagu nasional, atau membersihkan toilet, atau siswa berlari mengelilingi lapangan. Sedangkan dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat dengan tidak mengulangi, dengan pengulangan penjelasan materi yaitu harus tertinggal dari guru. Artinya ada yang dia kerjakan untuk menebus kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan restitusi, konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan jelas dirinya membantu siswa dalam menyelesaikan sendiri masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Mari kita berlatih. Kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas temannya yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Kita tengok nanti jawabannya. Berjemur di lapangan basket 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, hukuman, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mari kita lihat. Jawaban yang pertama, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman, hukuman. Tadi kita telah belajar mengenai hukuman,
konsekuensi. Sekarang kita masuk ke restitusi, posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat penjelasan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin prosedur restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayam beserta contoh gerakan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, kita sudah melihat posisi kontrol dulu tadi ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Tentunya kita sebagai pendidik sudah tahu saat ini posisi kita yang mana. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya perubahannya kita harapkan kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai posisi manajer. Kita mencari bagaimana siswa tersebut melakukan kesalahan, bagaimana dia menyelesaikannya, dan bagaimana cara dia supaya dia bisa berubah. Bukan dia salah hukuman, salah hukum, tetapi kita harus tahu dulu apa yang mendasari dia berbuat kesalahan itu. Disitulah pentingnya posisi manajer. Di sini kalau kita terapkan itu, anak tidak akan benci kepada kita. Anak tidak akan merasa dirinya bersalah. Di sini dalam penerapan posisi kontrol ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Itu merupakan berasal dari guru yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Kalau pernah tahu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
berarti ada tawaran yang kita berikan kepada dia untuk melakukan sesuatu. Sebagai manajer, bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanya kepada anak itu. Kalau dia terlambat, kita tanya, bagaimana cara supaya kamu tidak terlambat? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Saya harus bangun lebih pagi lagi, Pak. Iya. Itu yang harus kamu lakukan. Selanjutnya sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kata-kata ini merupakan berasal dari seorang guru yang mempunyai kontrol penghukum. Di sini ada kasus, mari kita baca Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol yang seperti apa yang diterapkan pada kasus ini? Sudah sebagai apa? Sebagai teman. Iya. Dalam kasus ini posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Wati adalah sebagai teman. Yang mana yang menentukan posisi kontrol sebagai teman? Ini. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ini ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mau mengerjakan tugas. Ayo anak, bantulah Ibu, nanti mungkin amarah loh. Ayo anak, bersihkan kelas kita. Nanti, kepala sekolah masa Ibu tidak bisa mengontrol kalian. Ini merupakan contoh kasus yang menerapkan kontrol sebagai teman. Posisi kontrol guru, identitas gagal yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dampaknya kalau kita sebagai penghukum, kesalahan itu akan terjadi berulang-ulang. Posisi mau merasa bersalah, dampaknya pada siswa merasa rendah diri, dia merasa rendah di antara teman-temannya. Identitas yang berhasil dan sukses, tapi motivasinya berasal dari luar, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Ini memang sukses tapi tidak bertahan lama. Sedangkan identitas yang berhasil yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu posisi sebagai manajer. Murid akan dengan sendirinya mengevaluasi diri bagaimana dia memperbaiki masalahnya sendiri. Kelima ini memang di dalam yang paling baik itu sebagai manajer, tapi tidak mungkin kita langsung bisa seperti itu. Secara perlahan-lahan diharapkan kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk menciptakan disiplin positif pada anak kita yang berasal dari prinsipnya, yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan itu, kita harus meyakini nilai-nilai kebajikan prinsip universal yang kita sepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku dan bangsa dan negara. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya atau inspirasi. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kita harus bisa menanamkan keyakinan apa yang baik untuk anak kita, daripada kita harus menyiapkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa. Peraturan, contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas, dia harus mempunyai nilai tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain.
kalau keyakinan itu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, kalau keyakinan kesehatan. Peraturan contohnya bergantian atau menunggu giliran, kalau keyakinan menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan gunakan masker, kalau kita keyakinan kesehatan dan keselamatan, kita menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di koridor, nilai yang kita yakini keselamatan dan keamanan. Contoh, di saat kita berkendara di jalan raya, kita menggunakan helm itu untuk takut ditilang polisi atau untuk melindungi diri kita kalau terjatuh. Untuk melindungi diri. Berarti kita yakin kalau kita pakai helm itu kepala saya nanti terlindung kalau jatuh. Bukan kalau saya pakai helm supaya tidak ditilang oleh polisi. Maka konsep yang harus kita tanamkan itu, kita yakin kita kerjakan itu karena ada keyakinan dari diri kita sendiri. Kita pakai masker. Dulu waktu COVID-19, kalau tidak masker ditangkap, kalau tidak pakai masker nanti di-COVID-kan. Nah, jadi itu yang kita takutkan. Sementara motivasi dalam yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, kita memakai masker supaya saya selamat, supaya saya tidak terjangkit oleh virus, bukan karena saya takut dihukum oleh peraturan. Makanya motivasi yang dari dalam itu harus kita munculkan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat kita terapkan di dalam lingkungan. Warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dengan kegiatan mencurahkan pendapatnya. Maksudnya seperti itu. Kalau peraturan itu kita buat satu arah, artinya peraturan sekolah. Yang membuat peraturan sekolah siapa? Guru, kepala sekolah. Sedangkan peserta didik tidak dilibatkan. Sementara kalau pembentukan keyakinan kelas, kita tanyakan sama mereka, apa nilai-nilai yang kamu yakini? Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Cara pembentukan keyakinan kelas: mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan-masukan para murid. Warga sekolah dapat tulis dengan kertas yang mana semua siswa terlibat dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif dengan kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas, atau dilarang membuang sampah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat. Kemudian ajak seluruh warga siswa membuka nilai kebajikan dan keyakinan yang ada di dalam. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu merupakan satu keyakinan, yaitu saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam daftar yang untuk kita sepakati. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa
peraturan yang kita satukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, memuat 3-3 prinsip. Keyakinan kelas dibuat untuk mempersilahkan siswa meninjau ulang dan menyetujui keyakinan yang telah dibuat bersama guru. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami buat di kelas 5. Datang ke kelas tepat waktu. Artinya ini kalau di peraturan dilarang terlambat. Kalau di peraturan bahasanya dilarang terlambat. Kalau dia menjadi keyakinan kelas, datang ke kelas tepat waktu. Kalau peraturan dilarang berisik di kelas. Kalau keyakinan kelas menjadi nilai positif, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Nilai apa yang terkandung dalam menjaga keamanan dan kenyamanan? Tentunya nilai yang tentang kebersihan, tentang kesehatan, toleransi terhadap orang lain. Sama saja seperti membuat peraturan dilarang ribut di kelas. Ini sudah mencakup menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, angkat tangan sebelum bicara. Ini mempunyai nilai kebajikan, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, menyayangi dan menghormati. Kalau dimasukkan ke peraturan, ini bahasanya dilarang berkelahi, dilarang berantem. Kalau dibuat menjadi kelas, saling menghargai dan menyayangi. Dan yang kelima, budayakan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, salam, sopan dan santun. Ini mengajarkan bagaimana kita menghormati. Kalau dibuat di peraturan, murid harus menghormati guru. Atau salam sebelum masuk ke kelas harus salam. Ini dalam peraturan. Sedangkan ketika ke kelas dipersingkat lagi menjadi budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Inilah nilai contoh keyakinan kelas yang kami buat di kelas ini, di mana hal ini ditanyakan dulu kepada siswa, didiskusikan bagaimana, apakah mereka setuju dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru harus didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai maksudnya. Ini kita laksanakan seharusnya pada awal-awal semester tahun ajaran baru. Sebelum memulai pembelajaran, dibuat dulu apa nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Memulai restitusi membantu guru untuk memiliki tujuan, disiplin, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goseng.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Itu kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga. Ya, baru saja kita melihat video tentang
penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Segitiga restitusi itu dimulai dari kita menstabilkan identitas anak dulu. Biasanya kata-kata yang kita ucapkan, yang kita buat kepada siswa ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalnya anak itu datang terlambat, saya datang terlambat, yang kita buat pertama dulu, kita harus menstabilkan identitasnya. Jangan langsung kita buat dia langsung merasa bersalah. Bapak pun dulu waktu sekolah sering loh terlambat datang ke sekolah. Ini jadi anak itu beranggapan dia tidak, bukan dia saja yang pernah melakukan kesalahan itu, tetapi orang lain juga pernah. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Atau dengan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita buat, kamu bukan orang yang pertama loh melakukan kesalahan itu. Bapak juga pernah dulu melakukan kesalahan itu. Ini kita menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan. Kemudian kita validasi kesalahan apa yang dia perbuat dengan cara, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu bisa terlambat ke sekolah. Coba ceritakan dulu. Apa alasanmu terlambat ke sekolah? Jadi kita tahu, misalnya, Pak, tadi sebenarnya saya sudah pergi, tapi tiba-tiba ibu saya sakit. Kemudian saya harus pergi dulu membeli obat, disuruh. Makanya saya terlambat ke sekolah. Berarti kita tahu apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Setelah kita validasi mengenai kesalahan dia, kemudian kita tanyakan, dia mengenai keyakinan yang ada di kelas. Misalnya, apa yang kamu yakini dari kelas kita? Saya harus datang tepat waktu. Nilai apa yang kamu yakini kalau kamu datang tepat waktu? Nilai yang saya yakini kalau saya datang tepat waktu berarti saya menghargai diri sendiri dan orang lain. Dari nilai-nilai inilah dia menjawab sendiri apa yang menjadi permasalahannya, dan dia menemukan sendiri apa yang menjadi jawabannya untuk permasalahannya dia tersebut. Menaikkan, makanya disinilah pentingnya Bu, kita buat keyakinan kelas itu supaya kita bisa menanyakan keyakinannya. Misalnya mereka berkelahi di kelas, apa keyakinan kelas kita? Saling menghormati dan menghargai. Bersediakah kamu memperbaiki keyakinan kelas, memperbaiki kesalahanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bersedia Pak. Nah, sekarang lakukan tindakan. Apakah menurutmu berkelahi itu merupakan nilai yang baik? Tidak Pak. Berarti dia sadar bahwa berkelahi itu bukanlah sesuatu nilai yang baik, tetapi saling menghargai dan menghormati merupakan suatu keyakinan yang baik. Ini tahapan menstabilkan identitas tadi dengan kata-kata tidak semua orang, tidak ada yang sempurna. Kamu bukan orang yang pertama melakukannya, Bapak juga pernah melakukannya. Itu merupakan cara kita menstabilkan identitas anak. Kita tidak membuat anak itu semakin merasa bersalah, tapi dia merasa bahwa saya bukan orang yang satu-satunya melakukan kesalahan itu. Makanya kita stabilkan dulu emosinya sebelum kita melakukan tindakan yang lain. Nah ini mengapa? Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah kita lihat dari penjelasan video. Kita harus membuat keyakinan di kelas
untuk kita sepakati apakah dia melakukan itu sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas. Kalau dia melanggar keyakinan, apa yang dia langgar? Dari situ dia sendiri yang menjawab apa yang menjadi permasalahannya. Cukup sekian pengetahuan dari saya untuk destinasi aksi nyata modul 1-4 mengenai disiplin. Tentu dalam penyampaian kali ini banyak kekurangan dan kelemahan saya. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru apabila ada kata-kata saya kurang menyenangkan atau penjelasan saya yang kurang tepat. Di sini saya masih dalam tahap belajar. Untuk itu saya sudahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.